Mari kita satukan doa sama-sama kepada Tuhan. Penuh kehausan, penuh rasa lapar, rindu kepada Tuhan. Hanya orang yang lapar dan haus yang akan berbahagia dalam ibadah ini. Termasuk yang ada di Zoom. Dia adalah Tuhan yang unlimited. Tuhan yang tidak terbatas. Senang memberkati Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan Engkau, dengan firman-Mu, kami bisa meminta segala sesuatu. Dan apa yang Engkau minta, Engkau akan kabulkan. Terima kasih. Kami butuh pewahyuan-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu dengan tepat, dengan jelas, dan membawa kami berkobar-kobar. Menyala-nyala dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami tahu inilah tahun yang berbuah. Tidak ada satupun yang stagnan. Tidak ada yang satupun yang tidak berbuah. Karena orang yang tidak berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa. Mereka tidak akan dipotong, mereka akan berbuah. Dan mereka akan menjadi kesaksian. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terobosan yang luar biasa terjadi. Di era pandemi engkau bilang engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Justru orang yang mengenal engkau akan tetap kuat dan akan merambah Tuhan. Akan menjadi tahun pengembangan yang terjadi di mana-mana. Terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu dengan antusias. Yang antusias dan mau melakukannya dan menjadi berkat dan berkarya dimanapun. Di dalam nama Yesus kita katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, yang ada di tempat ini baik kiri, kanan, tengah, belakang. Shalom. Ya. Ya, dan shalom juga untuk rekan-rekan yang ada di seluruh dunia ya. Ya. Yang ada di berbagai tempat. Ya, kita akan temanya membangun rumah doa sampai terjadinya pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi Indonesia terlalu kecil ya di seluruh dunia. Amin. Ya, baik saudaraku. Nah, kita akan terus ya, kita harus tahu temanya apa? Tema gereja kita tahun ini membangun rumah doa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, maksudnya adalah manifestasi kuasanya, kasihnya, mujizatnya yang tadi rekan-rekan saksikan. Sampai terjadinya pencurahan Roh Kudus, tujuannya apa? Bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa diselamatkan. Amin saudaraku. Nah, bulan ini kita mau belajar tentang sikap hati yang benar dalam membangun rumah doa. Ya, saudaraku ya. Nah, pas tema unggulannya, ya minggu pertama yang saya bagiin sikap hati yang benar. Mari kita buka sebelum kita buka, bisa lanjut? Bisa lanjut? Nah, Yongwi dulu ya. Ya kemarin tanggal 2 ya, selamat tahun baru. Percayalah tahun 2022 saya percaya tahun yang penuh dengan buah. Amin. Tahun penuh dengan kesaksian. Bilang kiri kanan, berbuah. Berbuah. Dan bahkan waktu saya berdoa Tuhan bilang apa? Tahun yang kedua, the year fruitful dengan the year testimony akan disatukan. Amin saudara. Betul ya. Tahun yang berbuah, tahun yang jadi kesaksian. Bisa lanjut ya. Ya, sama-sama kita baca Daniel 11 ayat 32. 1, 2, 3. Dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku yang kekasih, ini adalah penglihatan Nabi Daniel. Sama-sama bilang Daniel. Ya luar biasa kan ada Daniel Cecep, Daniel Punya ini. Ya Nabi Daniel. Ya betul saudara, menurut survei. Kalau nanti ada yang mau punya anak laki-laki, kasih namanya Daniel boleh saudara ya. Kan menurut survei yang namanya Daniel tuh bagus saudara ya. Ya boleh, yang kedua Timotius ya saudara ya. Ya, nah penglihatan Nabi Daniel. Muncul dua kekuatan besar, yaitu melambangkan kerajaan utara yang mewakili pada waktu itu yang berkuasa yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan selatan yang mewakili kerajaan Mesir. Nah, waktu itu itulah negara superpower pada zaman Daniel.
Beda dengan zaman Daniel Cecep, beda. Super powernya cuma satu, sekarang Amerika Serikat. Karena Uni Soviet udah bubar, Rusia juga sekarang banyak hutang sama Amerika. Saudara. Sekarang kedua China lah, saingannya Amerika. Saudara. Nah pada zaman Nabi Daniel pada waktu itu adalah kerajaan Romawi dan kerajaan apa? Mesir, saudara. Ya, kerajaan Romawi itu melambangkan orang yang sudah percaya Kristus, tetapi tidak mau sungguh-sungguh. Itulah yang disebut antikristus. Yang kedua adalah kerajaan Mesir. Itu melambangkan orang yang belum kenal Tuhan. Orang duniawi. Saudara. Yang ketiga kita manusia rohani. Ya, betul saudara. Nah, ayat ini luar biasa. Orang yang fasik pasti murtad. Bisa lanjut? Buka. Buka. Orang fasik akan murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, buka jangan ragu-ragu saudara. Ya, buka lagi satu lagi saudara. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya yakin semuanya mau jadi orang yang mengenal Allah. Amin saudara. Kenapa? Karena orang fasik itu adalah orang yang menentang kehendak Allah. Bukan dia nggak tahu kehendak Allah. Dia main-main. Banyak anak-anak Kristus. Tuhan bilang dia nggak mungkin dia bilang anak setan. Dia bilang anak Tuhan. Tapi kita tahu kelakuannya, aduh benar-benar jauh dari anak Tuhan. Bahkan lebih baik dia sebelum kenal Tuhan. Hati-hati loh. Nubuatan ini bukan bicara di luar gereja. Kitab 2 Timotius bilang apa? Penyesatan, pemurtatan itu datang dari dalam gereja. 1 tahun ini lebih saya bimbing anak muda di kota Bandung. Nah, puji Tuhan hari ini terjadi kebangkitan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Anda bisa lihat. Itu buktinya. Hari ini yang sedang dimuridkan 307 orang dari 25. Ketika kita sama-sama the year of change, tahun perubahan. Belasan tahun mengerti. Bersyukur tahun kemarin. Puji Tuhan. Betul-betul Tuhan sucikan dan kudus. Dan tidak ada yang jatuh. Dan selamanya nggak ada jatuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara. Dan saya menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Istri saya tahu. Pelan-pelan. Kemarin pernikahan anaknya Mas Eka. Kami lihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak pakai cara-cara dunia. Mereka cara. Saudara, yang kekasih pilihan ada di tengah. Kalau kita pilih orang fasik, ingat orang fasik pasti mau. Tinggal tunggu waktu, saksikan aja. Paling mudah terbujuk. Ya. Hari ini kan banyak pujukan itu lewat WA. Anda sudah dapat hasil undian dan sebagainya. Betul kan, betul kan. Pujukan itu ya, tolong telepon begini. Kalau saya mah langsung di-delete atau di-blok. Ini pasti nipu. Kalau kita nggak kuat, hati-hati. Tuhan dia ngerti. Gitu kan. Dengan kata-kata apa? Licin. Licin itu saudaranya licik, likiat, lihai. Betul saudara. Kata-kata licin. Hebat. Kelihatannya benar tapi palsu. Yang tujuan akhirnya adalah murka. Tapi orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Saudaraku, dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia, orang fasik itu artinya adalah orang yang tidak peduli terhadap dunia. Kalau orang yang peduli akan perintah Tuhan adalah orang yang mengasihi.
Aku mengasihi Engkau Yesus. Cuma gak ada lagu Aku Pasti, gak ada. Pilihan itu betul-betul. Saya mau tanya sama saudara. Kita sudah lewati 1 bulan di tahun 2022. Apakah kita orang yang senang akan perintah Yesus? Pilihan ada di tangan kita. Saudaraku yang kekasih, keadaan yang dialami orang fasik. Ya, bahannya sesudah kaki boleh dipakai, dipelajari, di konsel, di persekutuan, di pemuridan. Bisa lanjut, orang fasik tuh kayak gimana? Ayub 27 ayat 13 sampai 19. Nanti saudara baca ayat itu. Orang fasik tidak menerima keuntungan dan berkat. Jangan terpukul hanya awal-awal. Seringkali kita terpukul dengan itu. Tapi itu bukan berkat yang sesungguhnya. Keturunan mereka tidak memiliki apa? Masa depan, batin madesu, masa depan surat. Tapi kalau kita apa? Anak cucunya akan perkasa dan di bumi. Anak cucunya tidak akan meminta roti. Amin, sudah. Amin. Bahkan sampai dia meninggal dunia pun namanya tercatat. Seperti Daud. Apakah Daud gak pernah salah? Punya. Tapi ketika dia ditegur, dia mau balik. Dosanya Daud dengan Saul, kalau mau jujur, besar Saul, saudara. Tapi Saul, ya bertele-tele. Nah kalau orang yang suka bertele-tele itu namanya sedang menyimpan dosa. Tidak lurus, saudara. Wah yang kalau ngomong tuh membingungkan itu pasti ada dosa itu, betul kan? Saudara, wah maksudnya begini, itu udah benar, saudara. Saudara ya, ingat tidak memiliki masa depan. Dia mengumpulkan uang serta kekayaan, silakan. Tapi yang menikmati adalah orang benar. Siapa orang benar beri kemuliaan bagi Tuhan. Harta kekayaan bangsa-bangsa datang, saudara. Saya pernah rapat di struktur inti, Mbak Yus. Saya bilang gini, saya berdoa supaya persembahan dan perpuluhan GKKDBP 1 triliun. Kenapa kok tim jawab itu? Karena visinya terlalu besar Indonesia dan bangsa-bangsa, betul gak saudara? Kalau benar-benar ini betul kita tuh sudah punya GKKDR saudara. Amin saudara. Percaya itu. Kenapa ya? Salah satunya kan ruko yang seberang itu. Saudara, itu naik-naik 10 tahun kan itu kan benar. Tapi jangan keras-keras saudara, itu untuk kalangan kita saudara ya. So pilihan mau jadi orang fasik, orang benar. Pasti orang benar, amin saudara. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hidupnya serius. Karena mata Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Lanjut saudara. Nah keadaan yang dialami orang fasik. Yesaya 57 ayat 20-21. Hidupnya itu seperti laut yang terombang-ambing. Bukan berarti ombak itu salah. Tapi wah, harusnya kita kan jadi orang yang bisa main selancar ya. Di atas ombak itu kan ayo aman. Karena pencobaan yang aku alami kan biasa. Ini Bapak, waduh saudara. Akhirnya apa? Hidupnya tidak memiliki ketenangan. Di dalam tinggal tenanglah terletak kekuatan. Ya, jangan heran itu Bapak Gultom bisa mengalahkan banyak orang. Karena dia tenang saudara. Bukan dia gak punya ombak, banyak ombak. Ini laku gak? Ini salah nana. Tapi dia punya kekuatan. Karena dia mau taat sama Tuhan. Dia mau lakukan firman Tuhan. Amin. Ya saudara, memiliki ketenangan dan kedamaian. Shalom menyertai. Sehingga dia bisa bilang ini. Ada kekuatan. Kedamaian. Arah hidupnya tuh tidak jelas. Ya gimana angin. Sehingga mudah diombang-ambingkan. Sehingga apa?
Dia tidak pernah mencari. Tujuan kita adalah hidup berdua. Dan Bapa di mulia. Amin, saudara. Nggak ada kemuliaan yang paling besar kecuali engkau hidupnya berbuah. Kalau engkau hidupnya tidak berbuah, akan pilihan ada di tangan Tuhan. Tapi kalau orang yang mengasihi, orang yang mengenal Tuhan, dia nggak takut dengan ini. Dia tahu ada Tuhan yang melindungi. Itu yang membuat dia tenang, damai, tidak takut. Hari ini orang mulai tidak tenang karena 3 hari ini berturut-turut luar biasa itu. Namanya bagus, Omikron. Betul, saudara, betul, namanya bagus-bagus. Kemarin Delta, sekarang Omikron. Waduh, luar biasa. Seperti adiknya Politron. Apa coba kita? Tapi ini berbahaya pun Politron bisa nonton bola. Ini kan, waduh, betul-betul. 17.000, 27.000, 33.000. Apalagi di dunia sekolah. Ini dunia. Hampir tiap hari itu di grup itu. Saya sebagai direktur pendidikan, Tuhan, Patim gak minta apa-apa. Saya minta juga. Yang pertama, ayo para pemimpin sekolah, rangkul semua guru-guru. Rangkul orang tua. Rangkul Islam. Yang kedua, ayo semua fokus. Yang kelas 12 guru-guru. Karena saya direktur pendidikan SMK ya. Siapin betul-betul uji kom. Siapin betul-betul yang namanya SMPTN. Supaya jangan sampai pangkalan datanya kelewat. Akhirnya mereka tidak bisa masuk perguruan negeri. Cukup itu, gak usah banyak-banyak. Betul. Yang kelas 11, siapin PKL. Ingat loh, hampir 2 tahun mereka gak sekolah. Tahu-tahu harus praktek. Jangan banyak marah-marah guru. Disentuh dengan baik. Tapi pakai 5M. Betul kan saudara? Betul kan? Karena dunianya memang dunia baru saudara. Gak mungkin dia kembali ke dunia lama saudara. Karena dia harus mengalami pembinaan siswa baru. Karena pembinaan siswa baru mau benar pakai apa? Pengenalan lingkungan sekolah pakai apa? Online tembok letter bisa dipegang. Tidak kalau lab ya saudara. Malah benar saudara. Mari kita rangkul. Satu lagi untuk yang kelas 10. Betul. Kalau perlu 1 minggu sekali. Walaupun jam kita pendek 2 jam. Bawa ke gor. Jaga jarak. Main game setengah jam. Supaya guru BK ada kerjaan. Tawa betul. Supaya betul-betul hati yang gembira adalah apa? Obat. Yang Kristen mah tahu si Patim lagi pakai firman. Yang lainnya 99. Karena orang yang semangat itu bisa mengalahkan penderitaan. Itu kan firman Tuhan di Amsal semua. Betul. Luar biasa. Yang ketiga. Saya emang gak minta kualitas Tuhan aneh. Berat. Saya bilang udah belajar. Gimana caranya PPDB naik? Saya bilang betul kan? Jumlah murid banyak. Nah itu juga nasihat saya untuk CKB. Betul kan saudara? Yuk mari. Saya telepon dia juga begitu. Betul kan? Kamu putuskan saja. Mau sekolah 75%, kayak mau 50%. Yang lebih tahu di lapangan adalah kalian. Jangan nunggu wangsit dari Patim. Keburu nanti menular. Saya bilang. Dan sebagainya. Jaga baik-baik. Hanya kita diskusi. Jadi enak. Semuanya terbuka suasananya. Yang kemarin saya ajak mereka ke Pangandaran. Bulan ini 1 sekolah lagi. Bulan ini, karena memang di BOS itu memang harus ada pergi main. Betul kan?
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia kan main ke Pangandaran. Yang kedua saya nggak bisa. Yang besok. Wah itu main di Situmang. Waduh luar biasa. Waduh udah kudu nyusuri sungai. Nonton sampai-sampai maklum saya kan sudah bermutu. Sudah cukup umur saudara. Aduh saudara ampun menyoki memual naik. Tapi akhirnya mereka seneng. Pak Direktur sampai terakhir. Sungai itu panjang bisa. Saudara luar biasa. Kami membangun. Nah itu saudaraku. Kenapa? Kami punya firman. Kami bisa bawa orang-orang yang bersama dengan kami ke tujuan yang jelas. Amin. 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 Hari ini banyak yang bingung. Banyak yang nyalahin. COVID disalahin. Nah, saudaraku yang kekasih. Mari kita ikuti. Justru kita bersyukur Tuhan. Di saat ini betul-betul anak Tuhan jadi pesta. Ngalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Amin. Bisa lanjut? Nah saudara. Mazmur 50 ayat 16-20. Orang fasik itu orang yang apa? Bukan orang yang gak tahu. Hati-hati banyak tahu firman. Tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang berhasil, yang beruntung adalah orang yang tahu firman. Dia renungkan firman. Firman itu membuat dia tidak menyimpang kiri ke kanan. Dan bertindak hati-hati. Maka perjalanan dia akan beruntung dan akan berhasil. Amin. Amin. Jangan hanya dengar firman. Ini mah bukan untuk saya, untuk si itu. Wah ini cocok sekali firman. Timotius itu cocok untuk sebelah saya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja. Aduh. Karena udah beberapa kali diingatin pembimbing tersadar-sadar. Padahal Tuhan Roh Kudus bilang untuk kamu. Saudara. Ya. Menolak untuk dikoreksi. Nah hati-hati anak muda. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Salah satunya kalau anak remaja kalau dipanggil sama orang tuanya, ini ada apa? Lakukan ini ya. Nah itu bahasa yang baru. Tanda-tanda ini menyertai orang apa? Percaya. Naon maksudnya? Ketika saya praktek hampir semua seluruh dunia sedang dilanda itu. Hati-hati sudah. Untuk saya ingat tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru saudara. Ya, saudara. Ya, betul gak gampang. Karena tua memangnya gak terganggu juga saudara. Ini bersyukur. Kami rindu anak kami melayani. Menolak berkata nggak pernah gitu. Apalagi mau ganti HP baru, haleluya, betul kan? Saudara, sini papa mama mau tegur, pasti ngomongnya itu lagi, bosan. Hati-hati itu ciri orang fasik, saudara. Mukanya nggak boleh melotot sama bapak pendatua, tidak baik, ya, saudara ya, betul saudara, ya itulah orang yang akhirnya apa? Karena penasehat banyak, rancangan tidak mungkin apa. Akhirnya gampang terbujuk. Dan akhirnya jadi apa? Murtad. Pelan-pelan tapi pasti. Sekarang, pilihan saudara mau jadi apa? Pasti kita mau jadi orang yang benar. Amin. Amin. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya. Tadi kan saya udah terangin yang tentang orang fasik. Sekarang yang umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Dalam semua terjemahan bahasa Inggris, saya temui ada satu kalimat yang unik. Semuanya orang yang mengenal Allahnya akan
mengalami shall be strong. Artinya apa? Kuat semuanya. Siapa yang ingin mengalami kekuatan Tuhan? Mengenal dia. Amin, saudara. Nanti saya ceritakan gimana cara mengenal dia. Saudaraku, tetapi yang menarik, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan betul. Terjemahan bahasa Inggrisnya keren. Itu memakai great exploit. Artinya apa? Mengalami eksploitasi besar, saudara. Memang konotasi eksploitasi di Indonesia agak buruk, saudara. Eksploitasi hutan, betul gak? Eksploitasi laut. Jadi itu perusakan. Kalau terjemahan kamus bahasa Indonesia bagus. Itu mengalami perambahan besar. Perkembangan besar. Siapa yang percaya? Oh amin, beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Exploit besar. Ketika saya dapat ayat ini di awal tahun. Wow Tuhan. Sama-sama bilang wow. Wow Tuhan. Haleluya. Baru dapat ayat ini tahu-tahu Mbak Yus telepon. Kok kami mau ini nih? Silakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah kemarin kita rapat keren sekali. Haleluya. Betul. Banyak perambahan besar. Mau bikin SMA. Bikin ini. Gak kerasa rapat itu 3 jam ya. Kenapa? Karena hidup kita dipenuhi oleh hati Tuhan. Kasih Tuhan. Dan akhirnya arahnya. Kami juga tidak ragu. Kami tidak takut. Kami bikin poin-poinnya. Kami enggak tunda. Kami belajar ayo. Saudaraku, ini yang Tuhan mau. Saudara bukan hanya kuat. Kuat mah pasti. Tapi mengalami kemajuan yang luar biasa. Bukankah janji Tuhan kau akan terus naik. Dan bukan turun. Dia enggak bilang, oh kalau zaman pandemi turunnya naiknya agak sulit. Turunnya agak banyak. Dia enggak bilang gitu. Kalau engkau mendengar suaraku dengan baik-baik. Dengan baik-baik dan melakukan. Maka engkau berkat Tuhan akan datang kepadamu. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Saudara yang kekasih. Luar biasa ini. Ini janji Tuhan. Kalau engkau mengenal Allah. Hasilnya bukan hanya engkau kuat. Engkau akan mengalami perambahan yang besar. Engkau akan mengalami eksploitasi yang besar. Engkau akan mengalami peningkatan kemajuan yang luar biasa. Saladamu tidak hanya berapa kilo tadi? Betul. 20.000 kilo ya Pak ya? Berapa? Ya. Saladamu akan terus meningkat. Mungkin bukan hanya salada, nanti apa-apa. Dengar pimpinan Tuhan. Mulai. Ada mujizat demi mujizat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sama seperti kita. Tahun yang berbuah. Tidak ada satupun yang tidak. Bahkan Tuhan bilang, kalau mau berbuah lebat. Berbuah banyak. Jangan ditahan. Mengalami eksploitasi besar. Mengalami perambahan besar. Engkau akan dipromosi luar biasa. Dan sama seperti yang dialami. Bisa lanjut Daniel 5 ayat 29. Lalu atas titah Belsasar. Ini Raja Belsasar. Dikenakanlah kepada Daniel. Dikenakanlah kepada Daniel. Pakaian dan kain ungu. Itu pakaian dan kain ungu khusus. Kalau dia sudah jadi menteri. Beda pakaian menteri jeung pakaian penatua. Beda saudara betul kan. Dan pada lehernya dikalungkan rantai apa? Pokoknya rantai tembaga, rantai besi. Rantai emas. Baru si Daniel kita mau gali duit beli itu. Itu karena dia jadi menteri. Akhirnya dikasih pakaian khusus. Dan dikasihkan di lehernya kalungan rantai.
Di jauh teh, wah menteri datang ke Lembang. Kenapa tuh kan saudara itu. Dan dimaklumkan tentang dia. Jadi diumumkan. Ini kerajaan bukan kerajaan main-main, kerajaan Babel, kerajaan gede, saudara. Dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan, di mana pimpinan Raja Belsasar, ia akan mempunyai kekuasaan yang ketiga. Jadi sudah dikasih apa? Pakaian khusus, kalung khusus, yang ketiga juga kedudukan yang istimewa. Dia mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga. Berarti raja yang pertama, kedua siapa? Perdana Menteri, dan yang ketiga dia. Kejutan. Kalau saudara tahu Daniel 5 ini bicara nanti, kalian baca. Satu kali Raja Belsasar sombong. Sama seperti Bapak nanti buka pesta. Wah, kerajaannya apa? Gede. Saking sombong. Kenapa rajanya gede? Ada di Daniel 5. Dia mengadakan pesta, dia mengundang 1.000 menteri. Sekarang Jokowi seberapa menteri? 50-an. Berarti 1.000 menteri kekuasaannya gede nggak? Gede. 1.000 menteri. Untuk ngadain pesta makan. Pesta pora yang luar biasa dan menterinya boleh undang istri dan gudik-gudiknya. Luar biasa ada pesta. Tapi yang menyakitkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Dia pakai perkakas bait Allah. Yang diambil oleh Raja Nebukadnezar. Ketika kerajaan Israel jatuh. Bukan hanya Daniel yang diambil, Sadam, Mesak, Abednego, orang-orang. Dia orang yang beruntung ya, kadang-kadang maaf ya. Dunia seringkali lihat penampilan. Jadi jangan sakit hati. Nah di antara itu ada yang beruntung. Daniel perawakannya bagus, tidak gendut. Tidak ada. Terus ya IQ-nya bagus, jadi kepilih saudara. Lu lain mah gak ditinggalkan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak lihat itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kadang-kadang saya kalau belajar Alkitab makin nikmat setelah belajar. Beda orang belajar dengan gaya saudara. Ya, tersisalah Daniel, Sadam, Mesak, Abednego. Dan bukan hanya itu. Seluruh pekakas bait Allah di Yerusalem. Itu dibawa ke istana oleh Nebukadnezar. Dan saudaraku, tahu nggak itu yang namanya cangkir, gelas, piring dipakai saudara. Diisi minuman yang memabuk. Kira-kira apa tuh nanti? Dan akhirnya Tuhan datang. Dan akhirnya dia nulis di tanah. Mene apa sih? Ya, pokok intinya apa? Mene itu masa-masa. Coba kita lihat supaya kita Daniel 5. Daniel 5 ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat panggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi apa? Pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi. Pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berseluruh raja dengan keras. Supaya para ahli jampi, para kastim dan para ahli nujum dibawa menghadap, berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel. Setiap orang yang dapat membaca tulis ini dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Dan lehernya akan dikalungkan apa?
rantai emas dan di dalam kerajaan ia akan mempunyai apa? Kekuasaan sebagai orang yang ketiga. Ayat yang ke-8. Ini yang saya mau kasih tahu. Eksploitasi besar. Apakah Daniel pernah kepikir akan jadi terjadi begitu? Pernah gak kita kepikir bakal dapat rukuk sebelah? Duit di mana? Saudara, betul? Ini yang saya mau bagikan. Saudara. Akan ada kejutan, saudara, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, betul? Nah, ya, ayat 10. Karena perkataan raja para pembahasannya, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia. Ya raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikir-pikir keran Tuanku, menggelisahkan Tuanku. Janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang apa? Penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nanti kalian juga disebut roh para dewa. Saudara ya. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat. Seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jambi, para kastim, dan para ahli nujum. Sepertinya kayak Daniel dilupakan dan dikirimkan. Jangan sedih. Kedaulatan ada di sana. Kemudian apa? Ayat 12. Karena pada orang itu, udah ya tadi ya. Ayat yang ke-13, lalu dibawanya Daniel menghadap raja, bertanyalah raja pada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang bijaksana, para ahli jambi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka apa? Tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Saatnya kita punya kesanggupan. Dia sanggup. Itu penting. Lanjut. Kemudian Daniel menjawab, Raja, tahanlah hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi Raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuhan. Jadi intinya bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita cari bagaimana Tuhan mulia. Amin, saudaraku. Ya, terus ayat yang ke-18. Ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja. Kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan kepadanya, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendaki, dibiarkannya hendak siapa yang dikehendaki, ditinggikan siapa yang dikehendaki, direndahkan siapa yang dikehendaki. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaan dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makanan rumput seperti kepada lumbu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Mengangkat siapa yang dikehendaki untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui semuanya. Wah, kalau enggak kekuatan Tuhan, mungkin enggak Daniel bisa ngomong seperti itu pada raja. Ya, tapi dengan kewibawaan yang luar biasa. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel uparsi. Apa artinya? Ayat 26. Dan inilah makna perkataan mene itu masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Karena itu ditulis mene. Artinya apa? Masa awal. Awal itu baik. Tapi kita mau kan?
menjadi orang yang terus dikokohkan Tuhan. Ketika Saul tidak taat, kamu bilang, engkau sudah melakukan yang bodoh. Saya sebagai penatua mengingatkan seluruh jemaat di Lembang yang ada juga di online, di rumah masing-masing, di tempat dimanapun ada. Jangan kalian menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak taat akan Tuhan. Maka kerajaanmu akan datang kepada dalam. Saya berharap bahwa kita terus dipakai di dalam kemuliaan. Amin. Jangan sampai awal. Itulah doa Daud. Itu berdoa lagi. Supaya aku dan Tuhan dikokoh oleh Engkau. Ya. Siapa yang rindu? Semua mau. Amin. Jangan main-main. Mungkin firman Tuhannya hari ini begitu sedap. Tidak apa-apa. Terima makanan sedap ini. Amin. Tuh saudara. Mene. Kemudian Mene itu bicara yang dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuhanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Jangan sampai ketika Tuhan melihat kita nggak jadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan gak lihat kemampuan kita. Engkau melihat apa yang dipandang. Tapi aku melihat apa yang ada di dalam ketulusan. Saudaraku, kemudian Peres itu artinya apa? Kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan pada orang Media dan Persia. Dan akhirnya singkat cerita, Raja Darius menyerang kerajaan Babilonia dan akhirnya Raja Belsasar jatuh. Saudaraku, akhirnya yang indah dikenakanlah kepada Daniel. Dan saya percaya bukan hanya Daniel, saudara dan saya sedang dibawa Tuhan mengalami itu. Amin. Mungkin kau tidak diperhitungkan. Mungkin kau dianggap remeh. Jangan balas. Jangan marah. Amin saudaraku. Amin. Amin. Ya, ini ayat 29. Lalu atas titah Raja Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, daripada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang yang baik. Dia tidak diingat. Waktu Nebukadnezar dia diingat. Betul? Kemudian dia nggak diingat. Setiap pemerintahan juga begitu ya. Tapi Tuhan selalu ada waktu. Bisa lanjut? Indah sekali saudara. Kita semua pasti mengalami tahun perambahan yang besar-besar. Termasuk kita di Lembang. Kalau Tuhan izinkan firman Tuhan ini bicara. Berarti Tuhan rindu. Selalu rindu. Untuk GKKD Lembang. Seluruh pergerakannya. Dan Yayasan CKB-nya juga akan mengalami perambahan besar. Sepanjang tahun 2022. Menjadi tahun yang berbuah dan tahun kesaksian. Kuncinya adalah gak ada lagi. Sama-sama bilang, mengenal Allah. Terjemahan bahasa Ibrani mengenal itu memakai kata Yaudah. Sama-sama bilang, Yaudah. Yaudah itu, maaf ya yang belum menikah. Itu seperti hubungan yang intim. Seperti suami. Tidak ada lagi yang ditutupi. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan, semuanya mengalami sebuah kepercayaan dan keindahan. Amin, saudara. Tidak ada lagi batas. Hubungan yang begitu mendalam. Luar biasa. Ini yang terakhir yang saya mau katakan. Gimana caranya mengenal Allah? Judul firman Tuhan kita hari ini kan sikap hati yang benar. Yang pertama tadi, jangan jadi orang fasik. Lanjut. Ya. Rindu yang megap-megap. Saya kaget sekali sudah. Di Mazmur 42 ayat 1, bagaikan rusa yang haus, rindu air sungai. Terjemahan bahasa aslinya itu bukan bagaikan rusa yang
haus, tapi yang rusa yang megap-megap. Saudara tahu, seperti rusa yang haus, rindu aliran harusnya seperti rusa yang megap-megap. Coba kurang ini loh. Ketika saya tahu bahasa aslinya. Saudara tahu, tahun yang lalu ketika saudara megap-megap puluhan orang di sini. Gara-gara kena COVID. Saudara betul. Wah, benar kan saudara? Tok siapa ngalami benar-benar ya butuh oksigen. Betul saudara. Disitulah tuh. Tuhan kalau engkau nggak ngasih aku oksigen, aku mati. Nah itu sudah. Tuhan aku mau seperti rusa yang megap-megap rindu air sungai. Begitupun jiwaku megap-megap rindu. Amin. Itu yang saya bilang Tuhan. Hanya isi saya selalu berbagi kan dalam suka maupun dalam duka. Jadi ketika saya jadi penatua, saya juga berbagi. Jadi dia tiap rapat harus ikut, tapi saya di samping. Saudara. Kalau bukan karena kuat Tuhan mah pusing. Tapi saya bilang engkau nggak berikan aku firman. Ya untungnya belajar. Jadi ngerti dosa kemana-mana. Jadi tahu maksudnya. Daud bilang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu. Amin saudara. Hanya engkau Tuhan yang kenal aku. Dan aku juga belajar kenal. Dan akhirnya Daud bilang di kitab yang paling terpanjang yaitu apa? Dan saya temukan. Sama-sama kita baca. Mazmur 119 ayat 131. Mulutku kungangan dan megap-megap. Sebab aku mendapatkan perintah-perintahmu. Kadang-kadang kita mah senang berkat ya. Kalau kata-kata berkat mau kalau perintah baik. Tapi ini Daud. Bukan dia bangun pagi-pagi benar. Dia kungangakan. Mohon maaf ya saya nggak bisa contoh karena ini zaman COVID. Saudara tahu. Itu ngangang yang betul-betul. Lalat masuk juga. Dia tahu. Yang penting. Hari ini pengajaran ini sedang merosot. Dan ini harus dikembalikan dalam rumah Tuhan. Ini bukan orang yang gak percaya, saudara. Tapi orang yang betul-betul. Amin. Kan ada yang doa zaman dulu. Mungkin kalau zaman sekarang doa. Dia mah kurang percaya, kurang beriman. Padahal dia sedang apa? Megap-megap. Sebab ia mendambakan perintahku. Biarlah ditemukan di tempat ini. Kekasih Tuhan yang disenangi Tuhan. Amin. Amin. Itu sikap hati yang benar. Lanjut. Yesaya 58 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Dengan apa? Banyak yang orang udah pulih-pulih pada udah inner healing. Kelepasan udah apa berapa kali ditumpangin tangan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Biarlah kebenaran itu. Itu yang mengawali seluruh kehidupan. Tanpa arahan Tuhan. Jangan main-main. Selalu Tuhan. Amin ya. Kebenaran yang memimpin hidup.
keimanan. Bukan kepintaran. Bukan. Tapi kebenaran, sama-sama bilang. Kebenaran menjadi barisan depan. Dan jangan dibalik. Banyaknya anak Tuhan ingin kemuliaan Tuhan, betul? Pasti kalau firman Tuhan yang akan memimpin mengawal hidupmu. Kemuliaan pasti datang dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mulai siang ini, aku ingin jalan hidupku. Firman Tuhan menjadi barisan depanku. Bukan yang lain Tuhan. Bukan kepintaranku, bukan pengalamanku Tuhan, bukan penglihatanku, tapi firman-Mu yang memimpin aku. Ketika firman yang memimpin aku, itu akan membuat aku terang, membuat aku tidak ragu, membuat aku disertai Tuhan, sehingga aku akan lihat kemuliaan Tuhan menyertai hidupku. Dan aku akan menjadi orang yang tidak mudah sakit hati, tidak mudah luka batin, tapi menjadi orang yang terus disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Janjinya pada waktu itulah engkau akan memanggil. Wih keren. Dan Tuhan akan menjawab. Senang gak? Kalau kau panggil langsung Tuhan jawab. Engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia berkata, ini aku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah, Tuhan aku butuh. Ini Tuhan renovasi, Tuhan aku butuh ini. Tahu-tahu, ini. Saya mau bersaksi. Saya lagi fokus untuk teman. Tahu-tahu, nah ini, nggak boleh ya. Tahu-tahu jam setengah 12 malam, Cileti, Bendahara CKB, WA saya. Sehingga kemarin kok udah dilanggar tegas itu. Tahu-tahu ada proposal dari CKB lain yang masuk. Kan nggak boleh, harusnya kan lewat prosedur. Mbak Yus juga kan nggak boleh langsung ke Pak Tim, harus lewat Pak Daniel. Betul kan, kita ada aturan. Rinca nggak boleh langsung ke saya, harus lewat Ibu Yus. Kita ini langsung ke Cileti. Karena memang yang transfer kan Cileti, berarti disangkanya dia yang punya duit dan juru bayar, betul kan? Bilang itu salah. Ngaco. Dan akhirnya Cileti bilang, ini siapa yang namanya Umbu? Untung saya kenal. Oh anak sini ini. Dan akhirnya saya bilang begini, maafkan sih, ini salah jalur, nanti saya akan tegur para orang. Lester. Aduh, ini terlalu. Saya lagi fokus ke Lembang. Saya pikir itu udah selesai, kok nggak selesai-selesai. Dalam keadaan malam-malam itu marah. Tuhan ingetin saya peristiwa di rumah saya. Bukan salah saya bangun belakangan. Jadi di belakang rumah saya itu harusnya tanggung jawab rumah yang di belakang. Tapi nggak diplester. Kan yang rugi saya jadi bocor ke saya, betul gak? Dikasih tahu gak bisa, akhirnya saya harus mengalah gak? Ya plester, aduh cilaka ini lantai 2. Kalau nggak diplester, malam itu dan pagi itu sebetulnya. Tolong, saya nggak punya. Dan akhirnya, itu nama Tuhan. Tahu tadi yang WA. Oh Tim, begini. Kok sepertinya dia tahu tentang yang saya butuhkan. Saya langsung aja ngomong aja to the point. Saya udah keluarin 600 juta saya bilang, tahun ini. Saya bilang, karena 2 kota ini, karena kalau nggak ditolong dia nggak bisa sekolah. Gitu. Betul-betul karena pakai balai desa dan sebagainya. Saya bilang gini, lu tolongin deh. Gue gak minta banyak-banyak nih. Plesternya lu selesaiin aja. Kurang lebih 37 juta 500. Gue kirim RAB-nya ke kamu ya. Baik kok. Saya nanti share kepada teman-teman mudah-mudahan bisa.
Hanya ditunggu, kok nggak balas-balas ya. 2 hari kemudian dia bilang, kok transfernya kemana? Ini ke rekening ini. Untuk gitu. 2 hari kemudian, selamatlah dengan tenang dan mulai diplester, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, tapi kemudian harus diajar supaya benar-benar tertib. Karena di dalam Tuhan juga ada roh ketertiban. Amin, saudara. Saudara, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia berkata ini. Sama-sama, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari yang mati. Ini tentang doa puasa. Lanjut. Tapi ada sikap yang saya bisa belajar. Saudara, siapa yang mau mengalami berkat untuk GKK Lembang? Berkat apa mau ya? Saudara, kalau engkau betul-betul kebenaran menjadi barisan depanmu, lihat, hidupmu akan menjadi terang dan tidak. Amin. Luka-luka itulah yang menghalangi kita untuk mendapatkan kemuliaan dan berkat. Yang kedua, kebenaran firman terus memimpin kita. Amin. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan mengiringimu. Amin. Dan keempat, doamu terjawab. Paling senang. Dan yang kelima, pantang untuk menuduh dan memfitnah. Mari jadi keluarga. Walaupun temanya nggak membangun rumah kasih, bukan berarti rumah kasih ditinggalin ya. Rumah kasih tetap dijaga, terus kita berkobar-kobar. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Berani meminta dalam doa. Kan firman Tuhan menjadi barisan depan kita. Terus kita konsisten. Karena firman Allah bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Rudi. Dede, terbalik. Dede ya, Dede. Mintalah apa saja. Nah, Tuhan nantang Dede. Asal betul-betul jikalau apa? Kamu tinggal di dalam Yesus. Dan firman Yesus tinggal di dalam Dede. Di dalam kita semua. Mintalah. Janji Tuhan sama-sama kita baca. Kamu akan apa? Keren ya? Mantap gak? Itu pentingnya firman Tuhan harus menjadi barisan depan. Inilah yang membuat saya bilang, Tuhan, kalau tanpa janji. Tapi dengan janjimu semuanya ini. Satu persatu. Diselesaikan. Yakobus 5 ayat 12, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Penting ya. Pengajaran ini sudah mulai berlalu. Ini yang bahaya. Kalau sebelum kita berdoa, kita harus selidiki diri kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal. Yang menjadi pemisah antara engkau dan aku tidak mendengarkan doa saudara. Kita harus beres. Bukan hanya ketika mau perjamuan kudus. Kalau begitu tiap saat aja perjamuan kudus. Saudaraku mari. Jikalau kamu saling apa? Karena kita juga akan ada doa, bukan hanya doa pribadi tapi doa korban. Siapa yang rindu tiap doa Selasa ya? Ngalami revival dan kekuatan Allah. Karena itu catat. Mana doa yang sudah dijawab, mana yang sudah. Kayak kemarin saya senang. Ada satu orang yang berdoa begitu susah. Karena dokter bilang bahwa istrinya tidak mungkin. Tapi minggu yang lalu. Bukan minggu yang lalu, Kamis. Saya belum telepon dia. Dari Lloyd. Bilang kok bersyukur kok. Ini istrinya sudah aman. Haleluya. Sama-sama bilang. Haleluya. Amin. Saudara. Karena gak ada sukacita seorang penatua melihat anak-anaknya di dalam Tuhan. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh pulih.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Apa? Amin. Amin. Kuncinya sekali lagi. Tapi mau sampaikan satu. Jangan jadi orang fasik. Jadilah orang yang benar. Yang kedua, punya kerinduan yang begitu megah-megah. Yang ketiga, betul-betul apa? Firman Allah harus menjadi warisan depan hidup. Dan jangan ragu untuk meminta dan berdoa. Lanjut, Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Penuh kemuliaan, penuh kekuatan, penuh perambahan. Mujizat terjadi luar biasa. Jangan kapok. Sudah dapat mujizat satu, pengen dapat mujizat yang kedua. Ya, jangan cepat puas. Amen. Jadikan aku Tuhan, bagi berdiri ya, rumah doamu. Jadi ya terus setia bangun rumah doa, rumah pribadi, rumah korporat ya. Sama-sama amin. Ya. Bawa hidupku sekarang. Ya, lagu tema ya, tema tahun 2022. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Kami tidak mau menjadi orang fasik, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya nggak mau jadi orang fasik. Saya mau jadi orang yang mengenal Engkau. Orang yang megap-megap dengan Engkau Tuhan. Orang yang haus. Kalau tanpa Engkau tolong Tuhan, kami akan mati. Kami tidak bisa apa-apa. Kami mau jadi orang yang terus Tuhan. Firman Tuhan memimpin hidupku. Menjadi barisan depanku Tuhan. Dan aku tidak ragu untuk meminta sesuatu. Walaupun secara kasat mata. Itu tidak mungkin. Dan dilihat keadaan pun tidak mungkin. Tetapi aku percaya. Jikalau Engkau, Kristus, di dalam aku. Dan aku di dalam firman-Mu. Mintalah apa saja. Yang Engkau kehendaki. Kami akan menerimanya Tuhan. Kami tidak ragu. Kami akan tinggalkan segala hal yang menghalangi. Yang menjadi sarang penyamun. Itu kami tinggalkan. Kami akui. Dan kami dengan yakin. Dengan berdoa. Karena doa orang benar. Sangat besar kuasa. Terima kasih Tuhan. Untuk janji-Mu. Umat yang mengenal Allahnya. Akan tetap kuat. Dan bukan hanya kuat. Akan bertindak. Akan mengalami perambahan, pengembangan, besar-besaran. Terima kasih Tuhan. Kami terima urapan itu. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadikan aku